Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdurrahman dengan NIM 230304049 akan menjelaskan proses dari web yang kelompok Kutu buat. Dimulai dari dashboard, yang dimana di dashboard ada dua pilihan, yaitu register untuk membuat akun baru user dan login untuk yang sudah memiliki akun. Pertama-tama kita dari register dulu. Saat kita menekan tombol register yang ada di dashboard, kita akan pergi ke halaman register, yang dimana di situ kita diminta untuk memasukkan email, nama, dan password. Seperti yang ada di sini, kita input nama, email, dan password. Lalu setelah itu ada proses validasi input, apakah email itu bisa digunakan atau tidak, atau email itu sudah ada yang menggunakan atau tidak. Jika ternyata sudah ada, maka output yang akan keluar menjadi error dan akan kembali ke halaman memasukkan email dan lain-lain tersebut. Dan jika berhasil, maka outputnya akan bertulisan register berhasil dan akan kembali ke halaman register. Dan di situ juga ada tulisan jika kita sudah punya akun, maka kita bisa langsung login. Nah, setelah kita tekan tombol login yang ada di halaman register itu, maka kita langsung otomatis masuk ke halaman login user. Nah, di login user, kita disuruh masukkan email ya, dan password yang baru saja kita lakukan, yang baru saja kita buat. Setelah berhasil passwordnya, kita masuk ke halaman layanan, yaitu halaman utama dari web ini. Di situ kita akan menemukan 3 pilihan untuk halaman keluhan, pengaduan, dan halaman aspirasi. Untuk ketiga halaman ini sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja berbeda masukan yang ingin kita masukkan. Contoh keluhan, tentu saja kita akan diminta untuk memasukkan keluhan apa yang ingin kita keluhkan. Dari masukkan nama kita terlebih dahulu, lalu judul keluhan, dan isi keluhannya. Jika sudah dimasukkan semua, maka nanti akan ada output keluhan berhasil dikirim. Dan juga sama halnya dengan halaman pengaduan dan halaman aspirasi. Lalu kita kembali lagi ke halaman ini, login user. Di halaman layanan, di situ ada tombol logout, yang dimana jika kita logout, maka kita akan masuk ke halaman login lagi. Nah, kita sekarang bicara tentang halaman login. Untuk halaman login ini, kita ada dua pilihan, untuk user dan untuk admin. Jika untuk user, seperti yang telah kita terangkan tadi, dan untuk admin, ini lebih privasi karena admin sendiri adalah orang yang membuat web ini. Yang pertama, kita di halaman login admin, karena tadi login user sudah kami jelaskan. Di login admin, kita disuruh masukkan email dan password. Ini khusus admin, benar-benar khusus admin. Setelah kita masukkan email dan password, maka ada halaman admin. Langsung keluar dashboard khusus untuk admin. Nah, dan ada juga di sana, sama halnya seperti halaman login user, di halaman login admin juga ada yang namanya logout, dan dimana jika kita klik itu akan kembali lagi ke halaman login. Lalu akan dilanjut oleh teman saya. Akan melanjutkan presentasi yang sudah sebelumnya dilakukan oleh Abdurrahman. Saya Muhammad Fadil Mida dengan NIM 2303040055. Di proyek ini saya yang susun tentang untuk membuat UI-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari halaman home. Ini tidak perlu, jadi kita hapus saja. Ya, di sini di halaman home ada untuk background dan ada tombol home, about us, create account, dan login. Cuma nanti untuk pengaplikasiannya itu hanya ada dua tombol, yaitu create account atau register dan login. Lalu ketika kita klik login, maka akan ada dua pilihan, yaitu ini pilihan pertama untuk user dan pilihan kedua untuk admin. Nah, ini untuk bagian tampilan login admin. Di sini akan tertera email address dan passwordnya. Selanjutnya, ini ada login user yang isinya email address. Nanti di webnya nanti ada ditambah nama dan password. Salah, untuk login user ini hanya email address dan password saja. Dan yang ada namanya itu di bagian create account atau register. Jadi orang-orang yang belum mempunyai akun di sini itu di registrasi akan akan mengisi tentang email address, nama pengguna, dan password. Setelah itu baru create account. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya. Ini adalah dashboard admin. Nanti di dashboard admin sendiri ada perubahan di bagian sini. Sebenarnya fungsinya sama, cuma hanya ada perubahan desain saja untuk agar lebih terlihat simpel dan elegan. Lalu selanjutnya di sini ada halaman utama. Halaman utama ini ada tersedia pilihan layanan yang ada, itu keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat, lalu aspirasi masyarakat. Selanjutnya, tiga form atau desain ini adalah tampilan pengaduan, yang mana di tampilan ini nanti ada keluhan dari masyarakat. Di sini nanti diisi judul,
Lalu di sini diisi deskripsi atau keluhan apa. Dan nanti di programnya akan ada penambahan tentang kota dan kecamatan. Setelah itu di sini akan ada tombol cancel dan submit. Cuma nanti yang akan dipakai hanya tombol submit saja. Dan nanti di bagian setelah mengirimkan apa namanya keluhan di bagian admin ini nanti di sini ada nama, judul, keterangan, tanggal dan lain sebagainya. Dan nanti di sini itu bisa untuk diedit keluhannya ataupun dihapus dari dashboard ini jika memang diperlukan. Mungkin itu saja penjelasan tentang UI dari apa namanya web kami dari Kutu Project, dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke pembahasan bagian program dan fitur-fiturnya. Nama saya Fikri Dwi Kurniawan, NIM saya 23030452. Di sini dari kita lihat soalnya, di sini kita harus menggunakan MongoDB untuk penggunaan laporan status pengaduan yang disimpan, data pengguna, laporan dan pengaduan. Ya, di sini juga gunakan MongoSQL untuk kelola skema dan query. Di sini kita udah menggunakan MongoDB. Nah, di sini URL MongoDB-nya ada di sini. Dan ini di sini untuk integrasi MongoDB-nya ada di index.js. Ini untuk ke autentikasi API, REST API. Kita langsung ngelihat ke skema query. Skema query di sini ada di models, ada di user. Nah, ini ada skema query, user skema, mengisi skema, email, dan lain-lain. Nah, di sini ada report juga, skema report, laporan, dan ini ada untuk verify tokennya untuk middleware ya. Langsung kita lanjut ke autentikasi otorisasi Firebase Authentication. Di sini untuk autentikasi Firebase ada di client ya. Nah, ini ada integrasi Firebase, inisialisasi Firebase, sama get out untuk autentikasi. API key, ini udah API key-nya sudah ada juga. Dan lanjut, admin login menggunakan JWT base admin. Oke, kita lihat di sini login admin. Nah, di sini login admin sudah menggunakan JWT ya. No, kita menggunakan Axios untuk menghubungkan ke server. Await post out login. Nah, di sini kan di bagian server, ada di bagian index. Di sini ada apa rute autentikasi. Ya, rutenya di sini autentikasi. Nah, ini ada register. Sebenarnya nggak terlalu penting karena buat di awal doang ya buat bikin akun. Sama login. Di sini untuk loginnya kita menggunakan ini /login. Nah, oke, kita lanjut ke login adminnya. Ini mengambil token dan akan di parse atau di uh, terjemahkan lah JSON-nya. Payload role-nya itu admin, ada di MongoDB-nya karena di sini ada role juga di models user. Di sini ada role juga, ada admin atau petugas. Kita langsung lanjut aja. Firebase Authentication kita belum bahas. Nah, di sini ada di login user Firebase Authentication. Nah, di sini kita sudah menggunakan Firebase ya. Ini autentikasi Firebase. Dan di sini sync in with email Firebase Authentication. Nah, di sini sudah menggunakan Firebase sync in with email. Ya, di sini ngambil UID, email sama display name untuk ininya dan untuk registrasi. Nah, di sini sudah menggunakan Firebase, create email, update profile. Update profile untuk mengubah namanya karena setelah dibuat akunnya dibutuhkan update profile nama supaya tidak acak-acakan. Jadi nama yang sudah ditentukan di registrasi. Langsung kita lanjut ke sistem backend REST API untuk CRUD. Ya, kita REST API kita sudah menggunakan di sini kita lihat dulu apa CRUD di models di report, bukan models report, di rute report. Nah, di sini ada create, ada read by ID, ada update, ada delete. Nah, kita bisa ini juga diintegrasi ke integrasi ke index.js dan bisa kita lihat di sini untuk REST API kita di aspirasi atau pengaduan. Aspirasi kita sudah menggunakan Axios. Ya, dan di sini Axios-nya itu digunakan saat ini await respond. Nah, ini untuk dari sininya API report nih, autentikasi API report. Oke, kita lanjut ke backend menggunakan GraphQL. GraphQL. Ini GraphQL juga sudah ada. Ini skemanya. GraphQL, ini root query. Nah, di sini juga ada GraphQL, fetch laporan. Nah, ini untuk ngambil data-data laporan dan untuk filter juga ya. Nah, di sini proteksi XSS dan CSRF. Di sini proteksi XSS sudah di ini ya,
di aspirasi. Nah, di aspirasi kita bisa lihat di sini ada DOM Purify. Nah, itu dipakainya di bagian postnya. Sanitize nama, sanitize judul, sanitize lokasi, dan juga ada di pengaduan maupun di keluhan sama. Sama ada di dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini di bagian tampilan tabel. Nah, ini ada DOM Purify, sanitize. Oke, kita lanjut di sini. Untuk CSRF karena ini menggunakan bentar, kita lihat dari login user. Ini yang dari Firebase token. Firebase token, mana ya Firebase tokennya? Ah, nih, ini kalau Tata udah login. Nah, ini untuk ngambil ininya UID, email, dan display, kita pindah ke caching data local storage. Jadi kita tidak memerlukan CSRF ya. Dan admin juga, login admin juga dia udah lokal ya. Di sini bisa lihat di ini local storage admin token. Ya, lanjut ke lazy loading untuk halaman. Lazy loading. Lazy loading ada di rute, kita naruh di rute. Nah, ini kita menggunakan lazy loading, import lazy. Dan ini yang di lazy page home, layanan utama sama dashboard admin karena yang pertama page home ya. Itu termasuk berat juga. Karena apa setiap mulai dari tampilan home itu selalu berat, jadi pakai lazy loading mungkin karena komponen berat ya. Jadi menggunakan lazy loading dan apa layanan utama sama dashboard. Lanjut di sini ada catching data yang tadi catching data itu apa dari kita menggunakan di Firebase. Kita ngambil UID token token Firebase itu ke local storage dan ini di deploy ke Vercel atau Netlify. Itu sudah ada, kita sudah deploy. Nah, kita sudah deploy di Krutu Netlify app. Di sini front end kita sudah deploy juga. Oke, kita langsung lanjut aja ke ya di sini kita untuk register di sini misalkan kita ketik aja user @gm.com. Kita di sini taruh user dan passwordnya untuk user aja ya. Kita register. Oh, harus 6. User 1 2 3. Register. Nah, berhasil kita bisa login di sini. Di sini user @gm.com dan di sini user 1 2 3. Kita login. Ayo ada alert. Nah, ini tampilan layanan utama, kita bisa ke keluhan. Di sini ASD, ini kecamatannya X, misalkan kota X ya. Di keluhan ASD kita submit, berhasil. Dan itu juga sama di pengaduan aspirasi udah berhasil. Ketika kita logout, maka semua akan di clear. Kita bisa lihat di sini ya, di side di komponen sidebar di sini sudah menggunakan ini ya, sync out, get authentication, sync out dan local storage remove. Sama admin juga sama, sudah dipakai. Di bagian button mana button? Nah, ini button nih local storage-nya, jadi hapus loginnya. Nah, kita lanjut ke penjelasannya. Kita ke admin. Nah, sini admin itu ada admin @krutu.com, admin krutu 123. Login. Nah, di sini sudah menampilkan apa isi laporan ya. Nah, ini statusnya ada pending, bisa kita apa dari pending bisa berjalan belum ada dan selesai pun belum ada. Nah, untuk kategori bisa kita berdasarkan keluhan ada 1, pengaduan ada 1 dan aspirasi ada banyak. Bisa juga dari kota. Di sini udah filter kota, X bisa, B bisa, C bisa, A bisa. Nah, kita yang tadi itu di filter itu dashboard admin kita menggunakan GraphQL ya. Nah, di di mana sih GraphQL? Nah, ini filter apa status. Nah, terus kita di bagian use state. Nah, ini kita fetching data lagi kita menggunakan GraphQL ya. Dari GraphQL Axios. Kita dari apa Axios dulu, habis itu ke GraphQL ya. Fetch laporan filter. Oke, kita langsung aja ke ininya. Nah, ini kita filter dari GraphQL ini untuk di bagian tampilannya. Untuk token bukan ini filter yang filter ini. Ini dari GraphQL sini ya, dia ambil ini fetch laporan. Nah, ini ya di apa namanya di filter ngambil datanya dari sini ya, query ini. Oke, sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.